Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seorang ASN wajib memiliki nilai etika publik. Wah, ada hubungan apa ASN dengan publik? Want to know more? Jangan di-skip ya. Selamat datang di Agenda 2. Masih membahas nilai-nilai aneka, karena kemarin kita sudah bahas huruf A dan N, hari ini kita akan bahas huruf E dan K. Etika publik. Tentunya sebagai pelayan publik, kita harus nih tahu bagaimana sih cara kita menghadapi publik. Publik ini bisa banyak ya, bisa instansi, organisasi, maupun masyarakat itu sendiri. Nah, saat menyusun kebijakan tersebut, kita harus mementingkan kepentingan publik dibandingkan kepentingan yang lain-lain. Maka dari itu, kita juga harus tahu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh publik, lalu baru bisa kita susun tuh kebijakannya. Etika sendiri sangat penting dibutuhkan dalam pekerjaan sebagai ASN. Kenapa? Karena kan kita berhubungan dengan orang banyak nih, mulai dari instansi sampai masyarakat itu sendiri. Maka dari itu kita harus belajar untuk tahu bagaimana sih cara mengatasi tiap-tiap individu yang berbeda. Lalu masuk yang kedua yaitu komitmen mutu. Nah, apa sih komitmen mutu itu? Komitmen mutu sendiri itu terdiri dari 5 unsur. Ada komitmen, mutu, efisiensi, efektivitas, dan inovasi. Satu-satu ya kita bahas. Komitmen ini adalah janji atau bagaimana komitnya kita terhadap mutu yang ingin dibangun. Nah, mutu yang dibangun itu apa? Mutu itu merupakan standar yang harus dicapai saat bekerja. Lalu ada efektivitas dan efisiensi, di mana di sini kami dituntut untuk menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga mencapai output semaksimal mungkin. Ada juga nilai inovasi, di mana di sini kami di-challenge untuk selalu melakukan pembaruan baik di pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari. Setelah membahas nilai-nilai etika publik dan komitmen mutu tadi, kami juga membahas tentang penugasan kelompok. Dalam hal ini, kelompok 1 dibagi menjadi 3 kelompok, di mana kami harus melakukan liputan virtual tentang tokoh-tokoh sebelum masa kemerdekaan, saat masa kemerdekaan, dan masa kini. Dimulai dari sebelum masa kemerdekaan dulu ya. Ada Cut Nyak-Dien, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Sutomo. Di sini masing-masing kelompok tentunya menjabarkan apa saja nilai-nilai dari aneka. Nah, yang bisa saya tangkap yang pertama dari Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien ini khususnya di Aceh, beliau menyebarkan semangat yang terus-menerus khususnya untuk warga Aceh dalam hal memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Lalu semangatnya juga nggak pudar nih untuk memberikan ilmu dan pengetahuan terhadap warga masyarakat. Yang kedua yaitu ada Dr. Sutomo. Beliau adalah orang yang mendirikan Budi Utomo, di mana komitmennya sangat terkenal untuk membentuk jiwa-jiwa muda di Indonesia. Lalu beliau juga menolak tawaran atas pekerjaan dari Belanda, walaupun dia digajinya juga besar loh. Masih dalam masa pra-kemerdekaan ada Ki Hajar Dewantara. Bapak yang satu ini terkenal sebagai bapak pendidikan, di mana beliau mendirikan taman siswa dan mempunyai filosofi dalam bidang pendidikan yang sampai sekarang masih digunakan loh. Lalu masuk dalam masa-masa kemerdekaan, ada Bung Tomo dan Jenderal Hugeng nih. Nah, Jenderal Hugeng ini terkenal sebagai polisi yang jujur. Malah pada suatu kesempatan saat beliau ingin diberikan gratifikasi oleh beberapa pengusaha waktu pada zamannya itu, beliau menolak. Dan waktu itu istrinya juga membuka toko bunga yang pada akhirnya ditutup karena beliau nggak mau ada yang menyogok dengan cara membeli bunga jualan dari istrinya itu. Lalu pahlawan masa kini, siapa saja sih? Ada Ibu Sri Mulyani, Bapak B.J. Habibie, dan Gus Dur. Siapa sih yang nggak kenal sama mereka bertiga? Yang pertama ada Ibu Sri Mulyani nih, dikenal sebagai wanita berpengaruh dalam dunia ya, sudah bukan Indonesia lagi. Walaupun Ibu Sri Mulyani ini sudah dilantik menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, tapi beliau tetap menjadi Menteri Keuangan juga pada saat ini. Lalu ada Gus Dur nih, dari sebelum menjadi presiden saja beliau sudah terkenal mampu mengkritisi pemerintah. Lalu beliau juga menghapus Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, karena kedua departemen itu nampaknya memberikan dampak buruk terhadap masyarakat Indonesia maupun pemerintahan. Last but not least ada Bapak B.J. Habibie. Siapa sih yang nggak tahu
bahwa Bapak yang ini merupakan Bapak inovasi juga untuk Indonesia. Kenapa dibilang inovasi? Karena beliau mampu menciptakan pesawat terbang pertama untuk Indonesia. Lalu nilai-nilai apa saja sih yang sebenarnya bisa kita ambil dari para pejuang ini? Yang pertama, bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai yang mereka terapkan pada zamannya masing-masing masih dapat diterapkan pada zaman kita sekarang, tapi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Lalu, ternyata tidak melihat dari zaman, tapi nilai-nilai aneka ini terus ada dari zaman dahulu sampai pada saat ini. Jadi segitu saja apa yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.